Mas, Ibu pergi menemui perempuan yang namanya Reni itu di rumah sakit. Mbak Sinta nggak curiga? Mbak Sintanya sih lagi tidur. Ada apa sih, Mas? Kok kelihatannya gembira sekali? Senyum-senyum. Ada apa sih? Coba kamu pegang kaki saya. Ayo. Kok mulai hangat, Mas? Saya telepon dokter dulu ya, Mas. Vin, kamu udah lihat Yogi? Ya, dia kelihatannya senang sekali. Dan saya yakin juga dia benar-benar senang di sana. Vin, senang betulan. Apa karena keluarga Mas Yoga yang mengancam Yogi untuk bisa ngomong seperti itu sama kamu? Tidak. Tidak ada yang mengancam Yogi. Kami sekeluarga menerima Yogi dengan pintu hati terbuka. Saya Wanti, ibunya Yoga. Saya tahu ibu, tapi mungkin ibu nggak pernah kenal sama saya. Karena Mas Yoga nggak pernah memperkenalkan ibu kepada saya. Maaf, Ren, Bu. Saya temani Rio di luar. Permisi. Maafkan kalau saya belum kenal kamu. Karena Yoga tidak pernah cerita apa-apa tentang kamu. Ataupun cerita tentang seseorang yang dia cintai. Kami sekeluarga baru mendengar nama kamu ketika Yogi dibawa ke rumah kami. Bu, saya tidak menyangka kalau saya mendapat kehormatan yang begitu tinggi. Sampai ibu mau menjenguk saya ke sini. Maafkan semua kesalahan saya, Bu. Atas segala yang saya perbuat terhadap Mas Yoga selama ini. Saya mohon maaf. Reni, Ibu datang kemari bukan dengan niat untuk menuntut permintaan maaf kamu. Ibu datang atas nama seluruh keluarga dengan hati yang tulus. Ya, mengunjungi kamu setidak-tidaknya dapat menambah semangat hidup kamu. Tapi hidup saya udah gak lama lagi, Bu. Hidup saya udah gak lama. Dokter udah nyerah. Dan saya udah pasrah. Saya udah mulai bisa menerima kenyataan ini. Bu, saya minta maaf sekali lagi atas semua kesalahan saya. Karena saya sudah mengganggu irama kehidupan ibu sekeluarga. Terutama kehidupan rumah tangga Mas Yoga dengan Sinta, istri yang paling dicintai.
Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap masa lalu. Bu, saya mau pergi tanpa beban. Mudah-mudahan, insya Allah, pengakuan saya dapat memperlancar jalan saya untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini selalu saya tuduh tidak pernah bersikap adil kepada saya. Bu, Mas Yoga adalah anak yang baik dan suami yang setia bagi Sinta. Saya mau kasih tahu ibu bahwa apa yang terjadi selama ini antara saya dan Mas Yoga bukan karena perasaan cinta Mas Yoga terhadap saya, tapi karena saya berhasil menjebak emosi Mas Yoga untuk bisa merasa kasihan kepada saya dan menuruti semua keinginan saya. Bu, saya tahu kehadiran anak saya Yogi di rumah ibu dan di depan Sinta pasti menghancurkan perasaan Sinta. Tapi yang saya sesalkan, kenapa justru Mas Yoga membawa Yogi pulang ke rumah ibu? Sinta sudah bisa menerima kenyataan ini. Dia juga sudah bisa menerima Yogi. Mungkin Sinta bisa menerima Yogi hanya karena sebatas dia ingin menyenangkan hati ibu saja. Tapi sebetulnya kalau saya pada posisi Sinta sekarang, saya pasti berbohong terhadap diri saya untuk bisa mengatakan sama seperti apa yang Sinta katakan pada ibu sekarang. Sinta sungguh sudah bisa menerima Yogi. Dan anak-anaknya juga bisa menerima Yogi sebagai saudaranya. Memang kami semua merasa goncang ketika pertama kali Yogi dibawa ke rumah. Tapi setelah Yoga menceritakan semuanya dan menjelaskan, percayalah Rini, kami sungguh-sungguh bisa menerima dan mengasihi Yogi. Bu, biar bagaimanapun, tolong sampaikan permintaan maaf saya pada Sinta. Karena tanpa maaf dari Sinta, saya akan bisa mendekatkan diri saya kepada Allah. Sinta pasti memaafkan kamu. Kita coba ya. Oh, Terasa? iya dok. Gimana? Iya. Wah. Ini satu kemajuan yang luar biasa. Ini lebih cenderung sebagai satu mukjizat. Lalu bagaimana dengan kemungkinannya untuk sembuh, Dok? Wah, saya nggak bisa memprediksikan. Karena mukjizat itu adalah haknya Allah. Yang penting, kejadian ini adalah merupakan satu penyimpangan dari perkiraan medis dan fisiologis sebelumnya. Tapi kita perlu bersyukur karena penyimpangan ini menuju ke arah yang lebih positif. Saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan,
sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maaf, saya tidak bermaksud membangunkan kamu. Saya nggak sadar, tiba-tiba tertidur. Ya, tidur adalah obat yang paling tepat untuk orang yang kelelahan. Saya memang capek, Dok. Tadi begitu dokter ngedrop saya langsung ngeberesin rumah. Terus langsung balik ke sini. Takut Mama kebangun, terus nyariin saya. Kelihatannya pengaruh obat penenangnya sudah hampir habis. Saya akan panggilkan perawat dulu. Suster, tolong segera ke kamar Ibu Dora. Terima kasih. Kamu ada acara malam ini? Kalau keadaan Mama memungkinkan, saya mau sholat tarawih, Dok. Soalnya besok kan sudah mulai puasa. Perawat akan memberikan lagi suntikan penenang. Jadi mama kamu akan istirahat kurang lebih 12 jam lagi sebelum suntikan berikutnya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Hah? Kenapa gelap begini? Kenapa gelap begini? Pagi? Pagi? Mama kenapa, Ma? Pagi? Mama kenapa, Ma? Pagi? Mata mama. Mata Mama kenapa? Mata mama buta. Dok, dokter, mata Mama kenapa, Dok? Ibu tenang, Ibu harus tenang ya. Sabar, Bu, sabar ya. Pagi, Pagi. Kenapa kok jadi buta begini? Mama bisa lihat, Ma. Penglihatan ya. Ini Pinky, Ma. Ini Pinky. Ma. Mama nggak bisa lihat perhiasan mama lagi. Dok, ini gimana, Ibu Ma? harus sabar ya. Kamu siapa? Saya dokter, Bu. Dokter. Kalau kamu yang buta, kamu juga nggak akan sabar kan? Coba sembuhkan mata saya. Dokter, sembuhkan mata saya. Ya, ya, Bu. Dok, gimana, Dok? Buta begini. Mama nggak bisa ngeliat saya. Mama nggak bisa lihat uang mama lagi. Ini Pinky, Ma. Mama, ini Pinky. Pinky mama, mata mama buta. Mata Ibu Dok, ini memang gimana? mengalami kesalahan, Bu. Dok, ini gimana? Mata mama kalau buta begini. Sabar ya, Ibu harus sabar ya. Bagaimana itu mama jadi buta begini? Dokter, tolong saya, dokter. Ma, tenang, Ma. Tenang, Ma. Perhiasan mama banyak. Ya, ya, sudah. Sabar ya. Ya, tenang Ibu ya, sabar, tenang. Ya. Ya. Pelan-pelan ya. Ya. Terima kasih, Suster. Ma, Mama harus sembuh ya, Ma. Mama tenang ya, Ma.
Saya baru saja tukar jam dinas sama rekan saya. Saya akan masuk dinas lagi jam 12 malam nanti. Jadi saya juga sempat terawih. Gimana kalau kita terawih sama-sama? Nantinya sahur kita bisa di sini. Sementara kita pergi, perawat akan menjaga mama kamu. Kebetulan hari ini acara saya padat loh, Dok. Saya mau pulang, mandi, keramas, terus sholat maghrib. Abis sholat tarawih, saya juga mau masak untuk sahur besok. Jadi kalau dokter nungguin saya, pasti jenuh lah, Dok. Bagi orang yang sedang tidak punya kegiatan, menunggu justru merupakan suatu keasikan tersendiri. Kecuali kalau ada yang keberatan jika saya ke rumah kamu. Saya memang pernah menikah, tapi pisah. Mantan suami saya sudah menikah lagi. Jadi saya tinggal sendiri. Garis hidup kita sepertinya mirip. Saya juga pernah menikah, dan sekarang saya juga sendirian. Tapi masalah yang kita hadapi pasti berbeda. Apanya yang berbeda? Memang ada perbedaan besar. Tapi ada juga kemiripan dalam kehidupan kita. Dan Ibu maklum betapa hancurnya perasaan kamu. Karena Ibu sendiri juga shock begitu nama Rahayu muncul dalam rumah tangga Ibu. Disitulah letak kemiripan kehidupan kita. Dan perbedaan besarnya adalah bahwa tidak pernah Bapak punya affair dengan Rahayu. Seperti apa yang terjadi dengan Yoga dan Reni. Jadi sekarang Ibu sudah maklum kan? Bahwa saya tidak bisa begitu saja melupakan apa yang terjadi. Dan saya rasa luka saya juga tidak bisa begitu saja sembuh. Ibu sangat maklum, Shinta. Dan Ibu selalu bilang, kamu bukan mantu, tapi anak Ibu. Dan Ibu akan selalu berpihak padamu. Tapi dengan Ibu pergi ke sana ketemu dengan dia, itu sudah mencerminkan bahwa Ibu tidak berpihak pada saya. Kepergian Ibu itu tidak ada hubungannya dengan keberpihakan pada siapapun. Ibu ke sana dengan alasan kemanusiaan. Dan Ibu ingin dengar sendiri pengakuannya. Ucapan seseorang yang mendekati kematian biasanya menyuarakan suara hatinya. Reni juga mengaku telah menjebak Yoga. Dia membuat Yoga kasihan, sehingga Yoga tidak bisa menolaknya. Reni tahu bahwa Yoga sangat menyintai kamu. Saya minta maaf, Ibu. Tapi sekarang ini rasanya kata-kata cinta terlalu asing di telinga saya. Menjadi sesuatu yang mewah di telinga saya. Sekarang Reni menyesal. Dia minta pada Ibu untuk menyampaikan permohonan maafnya pada kamu. Tapi Ibu tahu, pada saat ini, maaf adalah sesuatu yang terlalu mewah untuk diberikan pada perempuan itu. Ibu hanya menyampaikan amanah. Ibu tidak akan membujuk kamu untuk mengambil putusan apapun. Karena Ibu tidak mau bertentangan dengan kamu, Shinta. Terima kasih kamu mengerti sikap Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi min anfusina min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan ibadah taraweh. Besok kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, maghfirah dan ampunan dari api neraka. Besok kita akan berpuasa. Dan untuk itu, marilah kita persiapkan diri kita untuk menyambut ibadah yang benar-benar penuh dengan ampunan ini. 11 bulan kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan 1 bulan, yaitu bulan puasa, kita harus dapat menahan diri kita. Kita harus dapat mengendalikan diri kita daripada hawa nafsu. Harus sangat kita sadari bahwa puasa bukan sekedar rutinitas ritual, bukan sekedar menahan haus dan lapar yang tidak didukung dengan iman, yang dilakukan dengan asal-asalan. Silahkan duduk. Ya, terima kasih. Dokter mungkin nggak percaya, barusan tadi itu adalah sholat tarawih saya yang pertama sepanjang hidup saya. Yang pertama? Iya. Ah, masa sih? Selama ini saya Islam KTP. Terus kakak ipar tiri saya yang memberikan kesadaran pada saya untuk mengambil jalan yang benar. Mbak Sinta, malam ini kesampaian lagi satu keinginannya Mas Tommy. Keinginan apa dia? Saya selalu merasa dapat kehormatan disupirin kakak tersayang. Apalagi ke tempat-tempat kesukaan saya. Ditambah lagi dengan hujan rintik-rintik. Mudah-mudahan bisa semakin mempercepat kesembuhan saya. Mbak juga senang melakukannya untuk kamu kok Tommy. Yang penting untuk kesembuhan kamu. Tapi kalian harus bilang pada dokter bahwa dengan terapi ini akan mempercepat kesembuhannya. Ya barangkali terapi ini bisa dianggap sebagai penyembuhan alternatif. Mau bilang bagaimana Mbak? Cara yang kami lakukan ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan ilmu kedokteran. Biarin aja, kalau dokternya nggak setuju, kita paksa. Kalau bisa, kita bikin hak patennya. Setuju? Udahlah Tommy. Nah, ini Bu, ayam goreng made in Ibu Dea. Rasanya seperti ayam, padahal ya ayam juga Bu. Apa toh Sung, kamu ini? Kamu itu mau jadi pembantu atau mau jadi pelawak sih?
Habis gimana, Bu? Semua orang di rumah ini, di setiap rai-rainya orang di rumah ini, semua punya problema sendiri-sendiri. Saya nggak tahu dramatisnya tuh gimana, saya juga nggak tahu, Bu. Ya, mending saya jadi pelawak intern sinilah, Bu. Monggo, Bu. Sumi. Bu, ini tadi saya lagi coba goreng ayamnya nggak pakai minyak, tapi pakai mentega. Katanya sih rasanya lebih enak. Enak nggak ya, Bu? Pasti enak. Apalagi yang masak kan anak ibu. Insya Allah. Ya udah, Bu, sekarang saya mau bangunin anak-anak dulu. Iya, tapi dia tolong Yogi nggak usah dibangunin ya. Saya rasa dia masih terlalu kecil lah untuk puasa. Ya? Iya. Bu, Ya sayang. lihat nih. Tadi sore saya buatkan ini buat Ibu. Gulai otak kesukaan Ibu. Kok tumben kamu masak masakan yang nggak disukai oleh Yoga? Kenapa? Enggak apa-apa. Asal jangan banyak-banyak ya, Bu ya. Nanti gendut. Mumpung nggak ada Mas Yoga, makan aja. Kalau ada Mas Yoga kan nggak bisa masak gulai otak. Ega, sayang, ayo bangun. Sahur. Ayo dong bangun. Katanya mau puasa. Tuh, Maria masih ngantuk. Katanya mau puasa. Bangun dong sahur. Ayo dong sayang. Yogi juga mau puasa, Tante. Loh, Yogi kan masih kecil, belum kuat puasa. Tapi Yogi udah bilang sama Papa, kata Papa boleh. Nanti kalau Yogi sudah besar, baru Yogi boleh puasa. Tapi Yogi pengen puasa sekarang, biar bisa doain Mama supaya Mama cepat sembuh. Yogi kan tetap bisa berdoa untuk Mama tanpa harus puasa. Tapi doa orang puasa kan lebih diterima sama Allah. Jadi Yogi pengen puasa, Tante. Boleh kan? Yogi mau puasa buat Mama. Ya udah, Yogi boleh puasa. Tapi Yogi harus janji, kalau besok nggak kuat, jangan diterusin. Soalnya nanti kalau Yogi sakit, mamanya Yogi malah tambah susah, ya kan? Iya, Tante. Udah bangun? Tante pikir masih tidur. Ya udah, sekarang cuci muka, gantian, ya. Yogi duluan ya, Tante. Soalnya kan Yogi udah bangun duluan. Udah, kamu duluan sana. Sana. Masih ngantuk. Ega, kok tiduran lagi? Nanti keterusan loh. Ya, Tante Dea tungguin Ega di sini deh. Nanti bisa ketiduran, bangunin lagi. Ya nggak bisa dong sayang. Tante kan harus bangunin Mima. Kasian kan kalau dia sahurnya kesiangan. Ayo bangun, Tante tunggu di meja makan ya. Ya, udah deh. Nah, ibu-ibu ini yang seger, ijo-ijo lalapan. Nah, ibu-ibu, saya mau sahur dulu. Beginilah enaknya orang yang freelance, merdeka, tidak saling menunggu untuk sahur. Monggo di dalam. Ibu kok diam terus? Ingat Bapak ya? Iya. Kalau kamu gimana? Ingat Yoga nggak? Kalau Bapak ingat Ibu, pasti Ibu jadi ingat. Ya pasti sekarang Bapak lagi ingat Ibu. Iya, tapi kamu sendiri ingat Yoga nggak? Anak-anak semuanya ngotot mau ikut puasa, Bu. Yogi terbangun dan dia bilang dia bisa puasa. Mas Tommy juga. Karena dia bilang yang sakit itu cuma tulang belakangnya. Tapi. 'Tapi yang lainnya sehat. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
jadi rame. Coba Bapak dan Yoga juga ada di sini ya. Pasti lain suasana. Loh, Om nggak jadi bangunin Papi? Susah ngebangunin orang yang pura-pura tidur. Gampangan bangunin orang yang benar-benar tidur. Udah biar Dina yang coba deh ya. Om duluan aja, Om. Heran. Udah tua, udah bau tanah, masih jauh aja sama agama. Apa? Apa lagi kau? Hah? Sudah terpengaruh sama si Amir itu kau ya? Saya nggak terpengaruh sama Om Amir atau siapapun juga, Pi. Tapi demi ketenangan batin dan masa depan kita, Pi, kayaknya sekarang udah saatnya kita ngikutin kebenaran deh. Walaupun emang sebenarnya kita udah telat banget. Ya terserahlah sama kau kalau puasa itu kau anggap benar. Tapi sorry ya. Bagi Papi itu mustahil, tak masuk akal. Kalau nggak salah di KTP agama kita Islam kan, Pi? Seharusnya kita bertanggung jawab dong dengan cara mengikuti ajaran kebenaran Islam. Dina, kenapa baru sekarang kau bicara seperti itu? Hah? Kenapa? Ya mungkin karena baru sekarang Dina banyak belajar di lingkungan Dina, Pi. Dan Dina lihat orang-orang yang mengikuti ajaran agama dengan benar, Pi, itu hidupnya jauh lebih tenang, Pi. Dan ketenangan itu kan modal utama dari kebahagiaan. Sudah, cukup. Tak perlu lagi panjang lebar. Silahkan kau lakukan apa yang kau anggap benar. Bagi Papi punya persepsi sendiri tentang kebenaran. Yang Papi anut sekarang ini tentang kebenaran itu adalah kalau Papi ini ngantuk, ya tidur. Tak perlu sahur-sahur lagi. Nah, sekarang ini Papi sudah ngantuk. Papi mau tidur, ya? Baik. Gimana Papi kamu? Dia nggak mau sahur, dia juga nggak mau puasa. Bodoh. Ya kita doain aja deh. Biar hati Papi kamu terbuka, pikirannya terbuka. Insya Allah kembali menjalankan perintah Allah. Tapi kapan ya? Makan aja Om yuk. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Amin. Yang dulu ya. Dikit ya? Banyak ya. Mima tuh. Mima deh. Ya dulu biar nggak seret. Tante dia dulu dong. Iya. Mbak nggak nasi? Enggak. Nggak, ya udah. Yogi. Nih. Yo, sayurnya yang banyak. Ayah, aku banyak. Ega ini nasinya. Mama nggak makan nasi ah. Aku gemuk mamanya. Ini Mbak. Ya kamu mau nggak? Nanti kayak kuda. Dari masaknya, kudanya dipotong. Iya, enak tau dagingnya kita. Tahu. Ini. Pakai ini ya. Boleh. Aduh, Kamu mau telurnya Mama mau nggak? ikannya ya? Mama ambilin ya. saya nggak suka telur ayam. Ah, ini enak. Saya sukanya telur ayam rebus. Ah, kecap. Wah, dia pasti pakai telur ya. Nasi pakai telur ya.
Terima kasih ya. Ini sahur pertama saya ditemani oleh seseorang. Setelah cukup lama saya sahur sendirian. Oh ya? Itu sih mendingan, Dok. Buat saya, ini sahur pertama sepanjang hidup saya. Biar saya aja, Dok. Sorry ya, saya belum terbiasa memanggil nama. Biasakan dong, nanti kan kamu juga terbiasa. Oh iya, tadi kan dokter pamit ke sini dari ruang rawat hanya untuk sahur. Jadi menurut saya, mendingan dokter balik aja lagi ke sana. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas rezeki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, kami yang ada di rumah ini, juga bapak, suami dari ibu kami, kakek bagi keponakan-keponakan kami dan juga Mas Yoga, suami dari saudara kami, dan juga ayah bagi keponakan-keponakan kami, agar dapat menjalankan ibadah puasa kali ini dengan baik, dengan iman dan tawa kepadamu. Amin. Nawaitu shauma godin an adai pada syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Amin. Gak boleh minum ya. Subuh ya. Yuk, siap-siap ya. Ayo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.